Pembahasan hari ini adalah sebuah pembahasan yang cukup miris untuk dunia pendidikan ya. Ini berhubungan dengan guru ya. Sebagai seorang milenial nih, yang dulunya ketika di sekolah tuh orang tua kita nih para milenial menyerahkan kita sepenuhnya kepada seorang guru, kepada guru-guru di sekolah. Kalau kita bandel boleh ditegur, kita bandel boleh dipukul dengan kasih sayang gitu ya. Kita bandel boleh dicubit apapun lah. Nah, tapi untuk anak-anak zaman sekarang, gue gak bisa menyamaratakan sih. Tapi kebanyakan ya dari para Gen Z sampai Gen Alpha sekarang, itu guru-guru mengajar mereka tuh dengan batasan-batasan tertentu. Gak boleh ditegur dengan kasar, gak boleh ditegur dengan fisik gitu ya. Nah, contohnya dari kasus yang kita akan bahas ini. Ini datang dari Demak ya, Jawa Tengah. Dan seperti yang kita tahu ya, seorang guru yang kerja di pelosok, kalau di negara kita Indonesia ini, udah pasti penghasilannya tuh jauh dari kata cukup. Jauh banget, menyedihkan bahkan. Padahal mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat generasi-generasi bangsa ini menjadi cerdas, ya kan? Nah, tapi entah gimana lah ya cara pemerintah kita ini membangun sistem di negara kita. Bisa-bisanya guru itu salah satu pekerjaan yang gajinya itu bisa dikatakan ya kecil, bahkan pas-pasan gitu. Nah, jadi geng, cerita yang akan kita bahas ini datang dari Demak tentang seorang guru madrasah diniyah yang bernama Ahmad Zuhdi. Dia punya dedikasi yang luar biasa. Bayangin aja, beliau mengajar pelajaran agama dan membimbing anak-anak di desa, tapi cuma digaji 450.000 per 4 bulan. Bukan per bulan ya, per 4 bulan. Miris gak tuh? Ya, 450.000 jajan DPR setengah hari. Bapak DPR beli bensin 450.000 tuh, setengah hari doang tuh perjalanannya. Dan ya, niat beliau bukan cari harta, tapi pengabdian. Permasalahan itu mulai muncul ketika Pak Zuhdi ini sedang mengajar dan tiba-tiba pecinya dia itu dilempar sendal oleh murid dari kelas lain. Nah, entah apa alasannya, nanti kita bakal bahas. Nah, di saat itu karena merasa geram dan mencoba untuk memberikan teguran dengan mendidik anak itu karena memang dia salah, beliau langsung menampar murid tersebut. Dan ternyata tamparan ini berujung panjang karena orang tua dari murid menuntut si guru dan ya dibawa ke jalur hukum dan harus ada uang damai sebesar 25 juta rupiah. Dan walaupun akhirnya diturunkan lagi menjadi 12,5 juta rupiah, tetap aja gede banget ya. Itu berat banget bagi beliau. Dan sampai beliau ini harus hutang, bahkan sempat bingung gimana mau bayarnya. Nah, tapi dibalik itu semua muncul gelombang solidaritas, netizen ikut bersuara, tokoh agama seperti Gus Miftah ya, Dedek Bayi Jadi Solusi itu turun tangan membantu dengan memberikan ya sejumlah uluran tangan lah. Nah, tapi pertanyaannya bukan cuma soal bantuan, geng. Tapi kita harus bertanya juga ya, kok bisa guru seperti Pak Zuhdi ini diperlakukan seolah-olah dia itu penjahat. Padahal niat dia adalah ingin memberikan teguran karena memang si muridnya salah. Di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan betapa rentannya guru di Indonesia. Mereka udah berjuang di garda terdepan pendidikan, tapi malah sering gak dilindungi secara hukum ataupun moral, dan bahkan ya isi perut mereka tidak terjamin. Dan apakah wajar seorang guru dituntut seperti ini? Apa kita sebagai masyarakat udah kelewat gampang menyalahkan guru atau nyepelein guru tanpa melihat situasi? Ya kan? Dan yang paling penting, geng, kita harus bicara soal sistemnya. Gimana bisa seorang guru yang kerjanya bertahun-tahun cuma digaji 450.000 setiap 4 bulan? Itu kan gak manusiawi banget. Nah, di video kali ini gue bakal ngajak kalian buat mengupas tuntas kasus ini. Dan kita bahas mulai dari kronologinya, respon publik, dan juga dinamika sosialnya, sampai refleksi soal perlakuan terhadap profesi guru. Karena ini bukan tentang Pak Zuhdi aja, tapi tentang wajah pendidikan dan keadilan di negeri kita. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita bahas dulu kronologi kejadian ini, geng. Jadi geng, kronologinya semua bermula dari seorang guru yang bernama Ahmad Zuhdi, yang mana dia ini berumur 63 tahun. Ya, udah kakek-kakek. Dia merupakan guru di madrasah diniyah atau disingkat dengan Madin yang bernama Rodotul Muta'alimin di desa Jatirjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Yang mana saat itu ya, tepat pada Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 2:30 sore, beliau ini sedang mengajar materi fikih di depan kelas. Di sini gue menemukan dua informasi yang berbeda nih, geng. Ada yang mengatakan kalau Pak Zuhdi ini mengajar di kelas 5 dan mendengar kegaduhan di dalam kelas. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan
kemungkinan kalau kegaduhan itu berasal dari luar kelas. Yang membuat kegaduhan itu adalah seorang siswa dari kelas 6 ya. Dan di saat itu Pak Zudi ini udah mengingatkan untuk tidak gaduh ya, untuk tidak berbuat onar karena beliau sedang mengajar. Tapi di saat itu murid kelas 6 tersebut yang sudah diperingati malah tidak menghiraukan perkataan dari Pak Zudi, dan hingga murid kelas 6 tersebut mulai saling lempar-lempar sendal dengan temannya. Dan saat itulah salah satu sendal mengenai peci dari Pak Zudi sampai pecinya terjatuh. Nah, akhirnya saat itu juga Pak Zudi mengambil pecinya dan meletak kitabnya, dan lalu beliau langsung keluar dan datang ke kelas 6. Beliau bertanya, siapa yang melempar sendal tadi? Di saat itu para siswa kelas 6 gak ada yang mau mengaku, hingga akhirnya beliau mengancam jika tidak ada yang mengaku maka mereka semua akan dibawa ke kantor untuk mendapatkan pembinaan. Nah, itu kan hal yang paling menakutkan ya bagi murid-murid kalau sampai dibawa ke guru BK gitu kan. Di saat itu mereka langsung menunjuk ke arah salah satu murid yang disebut-sebut melempar sendal atau yang dituduh lah gitu. Murid tersebut berinisial D, dan spontan Pak Zudi ini menarik si D ini ke depan kelas. Dan di saat itu diberilah teguran secara fisik, yaitu sedikit menampar. Karena menurut gue gak mungkin ditampar dengan sepenuh hati sampai si muridnya kesakitan banget, gak mungkin juga. Pasti itu kan cuma teguran tegas ya kan. Ditamparnya juga dengan kasih sayang lah gitu, dididik gitu ya. Dan di saat itu ternyata urusan ini malah jadi panjang. Nah, dari video yang diupload di TikTok dengan nama akun @xaichin, di saat itu D ini mengaku dipukul di bagian kepala hingga berkali-kali katanya. Namun setelah ditampar berkali-kali, di saat Pak Zudi ini ngasih dia kesempatan nih berhenti nampar katanya, si D ini langsung ngasih tahu Pak Zudi bahwa yang ngelempar ke arah beliau itu bukan dia. Nah, tapi Pak Zudi tetap lanjut menampar si D ini, kayak nggak percaya gitu, kata si D menurut pengakuannya dia. Dan setelah si D ini menangis di kelas karena ditampar, sampai-sampai saat jam istirahat si D itu mengkompres bekas tamparan dari Pak Zudi menggunakan es batu karena menurut dia itu sakit banget. Dan dari pengakuan si murid berinisial D ini terlihat bahwa tamparan Pak Zudi ini ternyata lumayan keras gitu, geng. Terus geng, keesokan harinya, tepat di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025, pukul 5 subuh, kakek dari si D ini tiba-tiba datang ke rumah Kepala Madin, ya, kepala sekolah, dan menyampaikan keluhan serta aduan yang dia dapat dari cucunya. Dia menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya kepada Kepala Madin tersebut, dan di saat itu si Kepala Madin ini menanyakan kondisi dari sang anak. Nah, tapi kakeknya si D ini mengaku bahwa cucunya masih tidur di saat itu dan tidak bisa ikut ke rumahnya si Kepala Madin ini. Gak berselang lama, tepatnya pukul 7.30 pagi, gantian nih ibunya si D ini, si murid ini yang mengadu dan datang ke rumah Kepala Madin tadi. Di sini si Kepala Madin ini masih menanyakan kondisi dari sang anak, tapi ibunya beralasan anaknya sedang mengikuti kegiatan latihan upacara di SDN Jatirejo 03, jadi nggak bisa ikut. Nah, Kepala Madin menyarankan untuk melakukan mediasi dari kedua belah pihak gitu. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan dengan si guru. Dan siang harinya, di hari yang sama, terjadilah mediasi nih antara kedua belah pihak yang bersangkutan bersama dengan Kepala Madin juga. Dan di dalam mediasi tersebut ternyata ya terjadilah sebuah kesepakatan dan kesimpulan bahwa Pak Zudi ini mengakui tindakan pemukulan itu. Jadi dia ngaku emang dia nampar, tapi tujuannya ya untuk menegur katanya, karena anaknya udah kurang ajar. Nah, di dalam pengakuannya Pak Zudi ya mengakui beliau menampar D tapi tidak sampai terluka katanya gitu. Dan beliau bilang bahwa dia cuma ingin memberikan peringatan apabila tidak ada yang mengaku ya akan dibawa ke kantor. Nah, kemudian para siswa menunjuk D ini, si pelakunya. Nah, di saat itulah beliau ini mengaku juga dia menampar untuk mendidik. Dari 30 tahun beliau mengajar, beliau nggak pernah menampar sampai luka katanya gitu. Nah, jadi maksud dari Pak Zudi ini mengakui jika beliau menampar muridnya cuma beliau bermaksud untuk memberikan pembelajaran, bukan karena benci atau melukai. Dan Pak Zudi juga bilang kalau beliau memang terkenal galak di sekolah. Beliau pun mengakui hal tersebut, namun meskipun beliau galak, nggak semerta-merta beliau bakal melakukan kekerasan sampai ada yang cedera. Beliau menampar dengan tujuan baik, yaitu untuk mendidik muridnya. Dan untuk itu, pihak kepala sekolah mewakili semua guru Madin itu menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Dan kemudian dari pihak ibu si murid yang berinisial D menyetujui permintaan maaf tersebut. Tapi ibunya ini justru meminta surat pernyataan bermaterai. Kemudian kepala sekolah Madin menanyakan isi surat pernyataan itu apa. Nah, namun si ibu itu belum bisa jawab. Dia cuma bilang nanti dia akan rembuk bersama keluarganya. Yang penting harus ada surat perjanjian.
katanya. Saat itu Pak Zudi ini mengira bahwa masalahnya sudah selesai. Beliau kayak biasa aja, ngajar kayak biasa, ya kan, karena udah dimediasi gitu. Nah, hingga akhirnya setelah 3 bulan berlalu nggak ada kabar ya, datanglah 5 orang yang mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM pada tanggal 10 Juli 2025 yang salah satunya memperkenalkan diri bahwa dia bernama Karno. Dan mereka ini datang ke kediaman Pak Zudi dan menakut-nakuti Pak Zudi jika kasus yang kemarin sudah 3 bulan berlalu itu terbukti Pak Zudi ini bersalah, maka beliau bakal masuk penjara. Dan jika beliau ingin terbebas dari kasus ini, dia harus membayar ganti rugi sekitar 20 juta rupiah. Kagetlah Pak Zudi di saat itu. Nah, Pak Zudi yang di saat itu panik karena takut jika harus membayar 20 juta untuk denda. Akhirnya di saat itu dia ngeluarin uang sebesar 300.000 serta 4 plat rokok. Ya, kasihan banget ya, itu yang dia punya, geng. Gak ada lain uangnya. Di saat itu dia ngasih lah apa yang dia punya itu sebagai imbalan agar kasusnya gak diurus dan gak diproses oleh pihak berwajib. Di situ Pak Zudi yang gak mendapatkan balasan lagi merasa ditipu oleh si LSM. Yang di saat itu LSM-nya udah nerima uang 300.000 dan rokok itu mengiming-imingi ya nanti bakal diselesain kasusnya. Bahkan Pak Zudi sempat berpikir bahwa dia bakal masuk penjara karena gak ada kejelasan dari para LSM tadi. Jadi dia ditipu gitu, geng. Dan dia juga takut kalau harus yang ngeluarin uang senilai 20 juta untuk bisa bebas. Setelah dia didatangi oleh oknum yang mengaku sebagai LSM tadi, pada tanggal 12 Juli 2025, diadakanlah mediasi lanjutan yang dilaksanakan di rumah Kepala Madin. Di dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh para guru Madin, pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah atau FKDT, tingkat kecamatan dan kabupaten, terus ada ketua yayasan, terus ada keluarga Pak Zudi, serta keluarga dari si korban yang berinisial D. Hasil kesepakatannya adalah kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai, tapi kemudian disepakati juga ada beberapa denda yang harus dibayarkan oleh Pak Zudi. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si LSM tadi ya, yang penipu tadi tuh. Dan ternyata Pak Zudi benar-benar bakal dituntut untuk mengeluarkan uang. Nah, meskipun nominalnya nggak tertulis, tapi Pak Zudi mengungkapkan bahwa awalnya beliau dimintai untuk membayar sebesar 25 juta rupiah, lebih besar daripada yang dituntut oleh si LSM tadi. Dan sempat diturunkan nilainya setelah dinego sebesar 15 juta rupiah dan akhirnya dinego lagi, nominalnya disepakati 12,5 juta rupiah. Gila banget ya, anaknya masih hidup, anaknya nggak cacat, nggak kenapa-napa, bahkan sudah damai di awalnya. Anaknya dididik, yang kurang ajar anaknya, tapi guru yang justru dituntut 12,5 juta rupiah. Kalian bayangin, gaji dia 4 bulan 450 ribu, berarti sebulan cepet ya 100 ribuan, 110 ribu lah ya gaji Pak Zudi itu. Terus dia harus bayar 12 juta. 12 juta, dia gajinya setahun aja nggak nyampe, geng. 1.200.000, terus disuruh bayar 12 juta, anjing, sedih banget. Jujur ya, tapi kan udah ada orang lain yang mengulurkan tangan ya. Jujur ya, karena gue baru tahu kasus ini, gue mau deh, gue tanggung nggak apa-apa 12,5 jutanya. Minta deh rekening si keluarga inisial D itu, tapi dengan syarat anaknya kita pajang ya, dengan syarat muka anaknya kita pajang di seluruh media Indonesia dan tidak boleh sekolah dimanapun. Boleh nggak tuh kira-kira? Gue berani deh bayar, nggak usah 12,5 juta, 25 juta deh, gue kali 2 deh, 50 juta. Kasih tahu sama orang tuanya, gue bersedia bayar 50 juta buat keluarga kalian, tapi anak lo nggak boleh sekolah di Indonesia. Itu syaratnya ya. Buat kalian yang kenal orang tuanya, silakan hubungi kontak gue, Instagram gue ada nih ya. Gue bersedia bayar 50 juta tapi anaknya gak boleh sekolah di Indonesia, di sekolah manapun. Gimana? Kalau emang duit lebih berharga daripada masa depan anak lu ya, gue siap 50 juta. Oke? Silakan chat gue di DM. Oke? Nah, kita lanjut nih ya. Nah terus geng, meskipun begitu ya, nilai itu tetap berat nih bagi Pak Zudi kan, karena gede banget gitu. Dan dia ya gajinya gak seberapa. Dan rekan-rekan sejawat akhirnya membantu meringankan bebannya untuk membayar uang damai. Dan Pak Zudi pun harus menjual sepeda motornya dia untuk bisa bayar sebesar 12,5 juta kepada keluarga si inisial D tadi. Nah kemudian geng, dari informasi yang gue dapatkan nih ya, itu beliau tuh sebenarnya udah ada laporan yang masuk ke polisi terkait kasus ini gitu. Dan entah siapa yang ngelaporin. Nah hal ini itu dikonfirmasi oleh Said Numan Murad selaku pelaksana tugas Kepala Seksi Humas Polres Demak. Bahkan dikatakan kalau laporannya itu sudah ditindaklanjuti dengan pemanggilan saksi-saksi. Ya Allah, lebay banget Pak. Ini Pak polisi juga, saya mohon maaf banget ya Pak, kalau giliran kasus-kasus lain dilaporin, diurus juga ogah-ogahan. Giliran yang kayak gini nih, empati dikit Pak. Kalau boleh saran nih Pak, dirobek aja tuh LP-nya Pak. Giliran kasus-kasus yang penting yang kadang
suka sakit hati sih ya, tapi ya udahlah, namanya juga kita WNI, mau gimana lagi ya kan. Di saat itu, tanpa sepengetahuan pihak polisi ya, di awalnya di tanggal 12 Juli itu sudah diadakan pertemuan tuh antara Pak Zudi dengan pihak keluarga si D ini dengan kesepakatan damai. Nah, untuk itu laporan polisi atas Pak Zudi akhirnya dicabut di hari itu juga. Nah, ini gue yakin juga mungkin polisi juga nggak tega kali ya seperti yang harapan gue yang sebelumnya tadi. Alangkah baiknya dirobek aja Pak sekalian Pak, nggak usah ada damai-damai, kan damainya udah sebelumnya, udah ada damai tapi dimain-mainin terus gitu kan. Nah, dan di saat itu juga ya Pak Zudi ini viral geng, dan video ini pertama kali muncul di akun Instagram yang bernama Info Kejadian Demak. Di dalam video itu Pak Zudi terlihat sedang duduk di lantai dan menandatangani surat bermaterai serta dikelilingi oleh wali murid dan warga yang menyebar video ini di TikTok dan Instagram. Akhirnya, setelah kasus ini menjadi viral dan menyentuh hati para netizen, banyak warganet yang menyatakan keprihatinan mereka atas tuntutan 25 juta rupiah yang dianggap nggak manusiawi, terutama mengingat gaji Pak Zudi itu yang cuma 100 ribuan per bulan. Dan seruan donasi muncul dari berbagai platform di media sosial termasuk Instagram dan TikTok dengan tagar solidaritas seperti hashtag dukung guru Zuhdi dan juga hormati guru. Nah, beberapa netizen bahkan menyarankan agar motor yang dijual oleh Pak Zudi untuk membayar denda itu dibeli kembali melalui donasi. Bahkan sampai Gus Miftah ikut berkomentar ya, yang mana beliau ini bilang ya tidak kuasa menahan air mata saat mengunjungi Pak Zudi, seorang guru madrasah diniyah Madin di desa Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Dan beliau memberikan bantuan berupa sebuah motor dan memberangkatkan umroh Pak Zudi serta istrinya. Ya alhamdulillah ya ada orang baik yang mau memberangkatkan dan memberikan sesuatu yang lebih berlipat lagi untuk Pak Zudi, alhamdulillah. Dan buat si keluarga si D, tantangan masih gue berlakukan. Gue siap membayar 2 kali lipat dari permintaan kalian, yaitu 50 juta. Tapi harus tanda tangan ya, fix anak lo gak boleh sekolah dimanapun. Kalau sampai sekolah gue tuntut balik 50M. Anjir kesel banget gue. Ini serius. Kalau memang uang lebih penting daripada pendidikan ya. Ini gue kenapa ngomong gini, karena bapak ibu gue guru. Gue kenapa bikin konten berbagi informasi kayak gini tuh karena ada darah guru di badan gue gitu. Bokap gue guru, ibu gue guru. That's why gue senang berbagi informasi, karena ngeguru gitu ya. Guru tuh kan mengajar, tapi di sini gue nggak memposisikan diri gue mengajar. Gue cuma berbagi aja, belajar bareng gitu. Dan ketika guru dizolimi kayak gini, kayak Dan mungkin ya, karena beritanya jadi viral di sosial media, pada tanggal 19 Juli 2025, wali murid dan si murid yang menjadi korban, gue gak tahu ini korban beneran apa korban-korbanan, yang berinisial D, itu sempat terlibat di dalam kasus tersebut ya. Itu mendatangi rumah Pak Zudi lagi untuk meminta maaf dan mengembalikan uang yang udah diberikan oleh Pak Zudi. Namun Pak Zudi menolak pengembalian uang tersebut. Meskipun sudah lama memaafkan keluarga murid itu, Pak Zudi udah ikhlas gitu. Dan Pak Zudi disebut sudah memaafkan sejak awal, tapi tetap menolak secara tegas upaya pengembalian uang yang sempat diberikan. Ya gimana nggak orang takut, orang nolak, ya dia kan udah trauma gitu. Di awal diserang rame-rame, laporin ke polisi, datangin LSM. Orang tua loh digituin. Dan gue yakin banget nih, keluarga si murid ini bakal mendapatkan ganjaran yang setimpal. Karena hukum tabur tua itu berlaku. Memang ya kalau dia Islam atau dia Muslim gak ada kata karma memang. Karena di dalam Islam tidak mempercayai karma. Tapi apa yang lo tabur itu yang lo tuai. Apa yang lo tanam itu yang akan lo petik gitu kan. Nah tunggu aja nanti ada balasannya. Dan begitulah geng, pada akhirnya ya kasus dari Pak Zudi ini yang dituntut 25 juta rupiah atas kasus tamparan yang dia lakukan kepada salah satu muridnya. Dan bisa kebayang ya, sekarang gimana dia mau ngajar dengan tegas, gimana dia mau all out memberikan pendidikan. Ya misalkan nih dia lagi ngedidik ilmu agama, ada yang bandel, tiba-tiba dia mau kasih teguran, ya dia akhirnya cuek. Daripada gue bermasalah, ya udah deh anak lo bandel-bandel sekalian. Akhirnya generasi-generasi sekarang jadi apa? Jadi dogi. Nah nanti giliran anaknya bandel, orang tuanya baru ngomong anak setan, anak ini, anak itu. Ya dididik aja gak boleh, terus pas gedenya jadi kayak lolot, siapa yang mau disalahin gitu kan? Ya begitulah. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan bahas kasus-kasus lain ketika para guru tidak diberikan keleluasaan atau kebebasan dalam mendidik ya. Dan akhirnya dunia pendidikan kita tuh kayak ya carut marut. Sekarang kita bakal bahas kasus lain nih. Salah satu kasusnya adalah seorang guru SD yang menjadi tersangka usai diduga lalai terhadap muridnya. Kita bahas.
Jadi geng, seorang guru SD yang bernama Kusnul Khotimah berusia 39 tahun yang menjadi guru di SD Plus Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jombang. Nah, status tersangka ini berawal dari seorang siswa yang cedera di bagian mata kanannya akibat terlempar pecahan kayu saat si siswa ini bermain di ruang kelas. Nah, terus apa urusannya sama si guru, ya kan? Nah, jadi berdasarkan keterangan dari ibu korban gitu ya, yang bernama Erna Wibowo, usianya itu 44 tahun. Di saat itu, anaknya yang berinisial ID itu berada di dalam kelas sedang menyaksikan teman-temannya main kartu katanya. Nah, di dalam ruang kelas itu, ID bersama beberapa teman lainnya yang berinisial DF, terus ada inisial AGA yang masih berusia 10 tahun mereka semua. Nah, kedua temannya itu diketahui sedang bermain memukul bola plastik menggunakan gagang sapu. AGA yang sedang memukul bola plastik di lantai menggunakan gagang sapu itu mengayunkan gagang sapu tersebut untuk menghantam bola plastik, namun naasnya justru mengenai Ide yang tengah menyaksikan mereka bermain. Karena tiba-tiba Ide yang sedang menyaksikan temannya bermain kartu itu menoleh dan ada potongan kayu yang secara mendadak melayang ke arah mata kanannya dia. Gagang sapu yang dipakai AGA itu ternyata pecah dan menghantam lantai. Pecahan dari gagang kayu itulah yang melayang ke arah mata kanan Ide. Seketika Ide langsung tertunduk menahan sakit dan sampai pingsan. Nah, insiden ini membuat mata kanan korban itu sampai mengeluarkan cairan merah. Dan siang hari pasca kejadian tersebut, korban langsung dibawa oleh teman-temannya ke unit kesehatan sekolah atau UKS. Dan meskipun begitu, sampai jam pulang sekolah tiba, ibunya si Ide, yaitu Bu Erna, itu tidak dihubungi oleh pihak sekolah. Nah, di situ ibunya tuh kesel banget. Nah, Ibu Erna ini justru menjelaskan dia hanya diberitahu oleh pihak sekolah melalui seseorang yang bernama Ibu Desi yang merupakan salah satu staf di sekolah bahwa mata anaknya mengeluarkan cairan merah. Setibanya waktu pulang sekolah pukul 12.30 atau setengah 1 siang, Bu Erna, ibunya Ide ini langsung meminta bantuan ke rekan kerjanya untuk menjemput anaknya tersebut. Di dalam posisi itulah barulah Bu Erna ini tahu bahwa putranya mengalami insiden yang maksudnya nggak cuma sekedar mengeluarkan cairan merah doang matanya, jadi ada ceritanya gitu. Di saat itu juga si Bu Erna ini langsung diantar oleh supirnya. Dia bergegas menuju ke sekolah untuk menjemput sendiri anaknya yang di saat itu sudah mengalami kesakitan. Dan tanpa basa-basi, Bu Erna ini melarikan anaknya langsung ke IGD RSUD Jombang. Lalu dia juga menghubungi suaminya yang berdinas di Polsek Peterongan, Jombang untuk menyusul ke RSUD tersebut. Saat tiba di rumah sakit, dokter yang memeriksa korban mengetahui bahwa mata sebelah kanan putranya itu mengalami pembengkakan, sudah hitam membesar dan ada pendarahan di bagian bola mata. Dokter umum yang menangani anaknya itu ya sekitar pukul 3:30 sore mengaku itu sampai nggak berani memberikan tindakan karena ada di area mata dan itu sangat rentan. Harus dokter spesialis yang menangani. Dan selama di IGD korban terus meringkuk kesakitan, tidak kuat duduk, kepalanya pusing. Ya kasihan banget lah. Ya kita kalau memposisikan diri kita sebagai orang tua pasti bakal sedih banget melihat hal itu. Nah, selain itu, Bu Erna juga menjelaskan bahwa ketika itu pandangan mata anaknya itu sudah gelap dan saat mata kirinya ditutup itu udah gak kelihatan apa-apa. Korban pun menjalani rawat inap sekitar 3 hari, mulai tanggal 9 sampai 12 Januari 2024 di RSUD Jombang untuk menyembuhkan pendarahan di dalam bola matanya. Dan meskipun sudah menjalani rawat inap, mata kanan anaknya ini tidak kunjung pulih dan dokter spesialis pun gak bisa mendiagnosa karena peralatan yang terbatas. Dan mengetahui hal itu, Bu Erna pun membawa putranya ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 atas saran dari dokter spesialis. Dan saat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, barulah diketahui bahwa syaraf retina mata anaknya sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Ya hancurlah dunia sang ibu, dunia orang tuanya ya. Maksudnya kayak aduh anak kandung kayak gitu ya. Ya wajar banget dia marah. Dan mata kanan anaknya itu mengalami glaukoma. Ya karena tekanan bola mata kanan Ide 3 kali lipat daripada mata normal, yaitu di angka 65 mmHg. Nah gue juga sebenarnya baru tahu soal hal ini ya, gue berbagi sedikit kepada kalian. Jadi mmHg ini adalah singkatan dari milimeter air raksa atau millimeter of mercury. Nah, satuan ini digunakan untuk mengukur tekanan, terutama dalam bidang medis dan juga ilmiah. Nah, sementara tekanan bola mata normal maksimal itu hanya sekitar 20 mmHg. Dan menurut keterangan dokter kepada beliau ya, kepada ibunya si Ide, ya glaukoma ini nggak bisa disembuhkan, tapi sebatas dikendalikan aja. Dan setelah terungkap, Bu Erna pun kerap
mondar-mandir RS Mata Undaan Surabaya untuk mengurus pengobatan mata anaknya tersebut. Meskipun begitu, glaukoma di mata anaknya ini nggak kunjung membaik juga. Dan atas dasar tersebutlah dokter melakukan operasi pembuatan saluran glaukoma pada tanggal 5 Februari 2024. Tujuannya agar mata dari anaknya ini ya lama-lama nggak copot. Matanya bisa copot, geng. Sedih banget ya. Dan mata kiri korban itu normal, namun mata kanannya itu cuma bisa melihat sekitar 20% aja. Wah, runtuh banget sih, hancur banget hati orang tuanya. Dan pihak sekolah di saat itu berusaha untuk melakukan mediasi antara orang tuanya Ide dan orang tua dari AGA. Tapi mediasi tersebut tidak membuahkan hasil sebab Bu Erna menuntut pengobatan anaknya hingga sembuh. Ya, tapi dari pihak orang tua AGA serta pihak sekolah tidak menyanggupi. Dan kasus ini semakin melebar, geng, setelah tidak adanya kejelasan dari pihak sekolah. Sampai-sampai masalah ini harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud yang ada di Jombang dengan melakukan mediasi. Dan ketika itu, Disdikbud Jombang memediasi Ide dengan beberapa pihak pada tanggal 28 Februari 2024, namun mediasi itu tidak membuahkan hasil. Dan karena masih belum menemukan solusi atas kasus ini, akhirnya Bu Erna membawa kasus ini ke jalur hukum dan laporan pun diterima oleh polisi pada tanggal 22 Januari 2024, yang mana Bu Erna ini melaporkan AGA, si pelaku tadi. Dan sebulan setelah laporan AGA ini ke polisi, Bu Erna kembali melaporkan pihak sekolah ke polisi pada tanggal 23 Februari 2024 dan berlanjut pada tahap penyidikan di tanggal 26 Februari 2025. Yang anehnya nih, geng, meskipun kasus ini udah masuk ke dalam tahap penyidikan, namun seiring berjalannya waktu, Satreskrim Polres Jombang menghentikan penyidikan terhadap AGA. Penghentian penyidikan ini disampaikan oleh polisi kepada Bu Erna melalui surat pemberitahuan yang menyebutkan bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara. Penghentian penyidikan ini juga sesuai dengan hasil koordinasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan Bapas kelas 1 Surabaya dan pekerja sosial dari Dinas Sosial Jombang. Nah, dari sinilah mulai muncul nih kesepakatan bahwa mereka mengembalikan AGA kepada orang tuanya dan bersepakat kasus ini dihentikan demi hukum, katanya. Dan setelah menghentikan penyidikan terhadap AGA ini, polisi malah menetapkan tersangka ke pihak lain, yaitu guru di sekolah tersebut yang bernama Husnul Khotimah. Nah, jadi gurunya yang salah nih. Dalam pernyataannya dikatakan, si bu guru yang bernama Husnul Khotimah ini tidak ada di kelas. Dan Husnul Khotimah yang gak ada di dalam kelas ini dianggap sebagai sebuah kelalaian dari seorang guru. Dan akibat dari guru ini yang dianggap lalai, Ide yang terkena lemparan tersebut, matanya jadi mengalami kerusakan saraf, itu terancam cacat permanen. Dan semuanya disalahkan ya karena gurunya lalai. Dan akhirnya polisi menetapkan Husnul Khotimah sebagai tersangka pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jerat pasal 360 ayat 1 KUHP atau pasal 360 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Nah, kasus ini, geng, berujung pada sebuah demo ratusan guru agama Islam serta pembimbing mata pelajaran diniyah yang mana mereka menggelar aksi solidaritas di SD Plus Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Aksi solidaritas oleh ratusan guru agama Islam yang tergabung di dalam kelompok kerja guru pendidikan agama Islam atau KKG PAI ini yang ada di Kabupaten Jombang itu diawali dengan doa bersama. Dan setelah itu, para guru melakukan orasi di halaman SD Plus Darul Ulum Kabupaten Jombang sambil membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan beberapa permintaan. Salah satunya spanduk yang dibentangkan massa itu bertuliskan Save Ustazah Husnul Khotimah. Dan para guru di saat itu menyayangkan dan menyesalkan keputusan penyidik dari kepolisian yang menetapkan Husnul Khotimah ini menjadi tersangka dalam kasus mata kanan muridnya yang terancam buta akibat terlempar pecahan kayu saat bermain dengan temannya. Di dalam orasi tersebut, para guru meminta agar polisi mencabut status tersangka terhadap Husnul Khotimah dan massa juga mendesak polisi membebaskan beliau dari sangkaan sebagai orang yang bertanggung jawab maupun sebagai tersangka di dalam kasus ini. Nah, harapan mereka adalah Bu Husnul Khotimah ini bisa bebas tanpa syarat. Seru orator aksi di saat itu yang langsung disambut oleh teriakan amin dan takbir oleh para peserta aksi demo tersebut. Wah, gitu, geng. Jadi di sini jujur aja gue sebenarnya agak bingung ya, karena gue juga bukan pakar hukum ya. Kok bisa-bisanya tiba-tiba si ustazah atau guru tersebut yang jadi tersangka gitu, ya kan? Ya mungkin ada dari kalian yang pakar hukum yang bisa menjelaskan hal ini di kolom komentar. Oke, itu dia kasus kedua ya, geng, yang kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya ini cukup mengerikan, yaitu sebuah kasus guru di SMAN yang ada di Rejang Lebong itu sampai buta karena diserang menggunakan ketapel oleh orang tua murid. Kok bisa?
Jadi geng, kronologi kasus ini semuanya berawal di saat ya seorang guru yang bernama Zaharman. Dia ini adalah guru olahraga yang menegur muridnya saat muridnya itu sedang meroki gitu ya. Nah di sini gue samarkan lah kalimatnya ya. Nah jadi si muridnya ini sedang meroki di belakang sekolah saat jam sekolah. Dan sesaat seusai ditegur oleh Zaharman sebagai seorang guru ya, si murid yang bernama Putra Dewa Mambo ini, yang di saat itu berusia 16 tahun, dia lantas berlari pulang ke rumahnya. Dia manggil orang tuanya. Orang tuanya yang bernama Ervan Jaya, berusia 45 tahun. Dia ini yang sedang berada di kebun, tiba-tiba kaget disamperin nama anaknya dengan mengendarai sepeda motor. Si anaknya ini yang bernama Putra Dewa melaporkan kepada ayahnya jika dia ditendang di bagian muka oleh gurunya yang bernama Zaharman tersebut. Nah mendengar hal tersebut, si bapaknya yang bernama Ervan jadi emosi dan kesal tanpa menanyakan dulu alasannya kenapa. Nah kemudian Ervan mengajak anaknya si Putra Dewa ini untuk mencari keberadaan si guru yang bernama Zaharman tadi di sekolah dengan membawa sebilah sajam dan satu buah ketapel yang terbuat dari kayu kopi dan 3 buah batu kecil ya kerikil gitu ya, yang mana disimpan di dalam kantong sebelah kanan jaket hoodie berwarna abu-abu yang dipakai oleh si Putra Dewa, si anaknya. Ayah dan anak ini mengaku ya, ketapel dan pisau itu sebenarnya biasanya mereka gunakan untuk memburu hewan di kebun milik mereka, dan mereka tidak pernah membawa itu ke tempat umum. Nah pada saat itu mereka sengaja membawa satu pisau dan juga ketapel serta batu dengan tujuan ya ingin balas dendam lah terhadap Zaharman. Ketika mereka sampai di sekolah, satpam sekolah di saat itu berusaha menahan karena udah melihat ayah dari si murid yang bernama Ervan itu sudah dalam kondisi marah-marah. Nah dia lantas mengeluarkan pisau dan ketapel yang dia bawa. Setelah dia memaksa untuk masuk ya, si Ervan ini akhirnya bisa berhasil masuk ke dalam sekolah bersama anaknya dan langsung bertemu dengan Zaharman. Nah pelaku kemudian mengarahkan ketapel yang dia bawa ke arah Zaharman dan langsung dilepas biji batunya, kerikilnya, dan langsung mengenai mata dari Zaharman. Nah di saat itu ya mata dari Zaharman ini langsung mengeluarkan cairan merah. Di saat itulah pelaku dan anaknya langsung panik dan mereka langsung lari keluar sekolah. Nah korban Pak Zaharman ini kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Kota Lubuk Linggau oleh orang-orang sekitar, oleh security di situ juga untuk mendapatkan perawatan. Nah langsung nih menyebar beritanya sampailah ke laporan polisi. Nah di saat itu laporan polisi ditangani oleh Kapolsek Padang Ula Tanding, yaitu Ibtu Hengki Noprianto. Beliau mengatakan sudah menerima laporan resmi soal dugaan penganiayaan yang dialami oleh guru yang bernama Zaharman ini, dan setelah mendapatkan laporan, pihaknya melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terkait laporan tersebut. Dan dia berkata bahwa laporan sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Nah saat dibawa ke rumah sakit nih geng, kondisi Pak Zaharman ini memprihatinkan banget geng. Bola matanya yang sebelah kanan itu pecah, mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga harus dioperasi agar bisa menggantikan matanya dengan mata palsu karena udah gak bisa lagi digunakan, udah gak ada harapan. Operasinya dilakukan di Padang, Sumatera Barat, dan belum juga sembuh dari sakitnya, ternyata Zaharman malah dilaporkan ke polisi oleh orang tua dari si Putra Dewa atas kasus penganiayaan. Dah gila dia duluan yang mengadukan. Dan tapi ya Pak Hengki bilang bahwa dia dan pihaknya akan berlaku objektif di dalam perkara ini karena berdasarkan laporan dan informasinya, Zaharman ini dikenal kasar dan suka menendang siswa memang ya. Jadi Pak Zaharman ini sebagai guru tuh dari laporan-laporan ya memang dia guru yang galak ya, suka main fisik. Dia suka pukul siswa yang salah atau nakal. Nah bahkan tidak jarang sampai meludahi muridnya. Nah jadi Pak Zaharman ini di sini juga ada salahnya gitu. Dan dia juga merasa bersalah karena dari keterangan Putra Dewa dia itu mengaku ya dipukul saat ditegur. Dan kabarnya pihak dari siswa yang dia tegur ini melapor ke Mapolres Rejang Lebong karena di Polsek tidak ada unit PPA. Namun hingga saat ini masih belum diketahui kelanjutan dari kasus ini geng. Tapi ada ya satu putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa tersangka dari pelaku ini justru orang tua si murid yang bernama Ervan Jaya selaku dari ayah Putra Dewa, bukan Zaharman, bukan Pak Zaharman yang dianggap sebagai tersangka. Nah, dia dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 356 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara. Dan Pak Zaharman sudah mulai pulih kembali, udah kembali mengajar tapi dengan kondisi yang ya cacat permanen. Dan meskipun sudah menjalani operasi, Pak Zaharman tidak bisa melihat seperti dulu lagi sebab mata kirinya adalah satu-satunya mata asli yang dia punya sekarang. Dan dia juga mengalami katarak geng.
Nah, sehingga dia nggak bisa melihat dengan begitu jelas. Meski dengan kekurangannya, dia bisa mendapatkan penghargaan, yaitu menjadi salah satu penerima penghargaan kategori guru menginspirasi yang diberikan dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2024. Kasian banget ya, geng. Dari orang normal jadi malah ya masuk ke dalam kategori guru disabilitas gitu. Itulah geng permasalahan di negara kita di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya masih banyak banget, tapi kalau gue bahas terus kayaknya nggak ada habisnya gitu. Oke, cukup sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang dunia pendidikan Indonesia, yang mana guru-gurunya itu justru dilaporkan, dipolisikan, bahkan ada yang matanya diketapel sampai pecah oleh orang tua murid. Gimana menurut kalian, geng, tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.